Pemirsa, bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khazini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk dan menimpa para santri yang sedang sholat berjamaah sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Menurut pengakuan salah satu santri, ruang musola yang berada di lantai 2 tersebut sempat goyang sebelum kemudian ambruk. Para santri yang sedang melaksanakan sholat berjamaah tersebut berjumlah sekitar 100 santri. Puluhan ambulans keluar masuk lokasi membawa santri yang terluka. Menurut Ketua RT setempat, musola tersebut masih dalam tahap pembangunan. Dan sampai di malam hari ini terus diperbarui data mengenai korban dalam insiden ambruknya musola ini. Pak, tadi waktu kejadian itu ada aktivitas apa Pak di dalam? Ngecor. Ada banyak santri Pak di dalam? Wah, kurang tahu saya. Saya posisi di rumah. Memang semalam ada santri yang izin saya mau ada kendaraan mau Ngecor ya? nggak tahu posisi yang dicor yang bagian mana kita nggak tahu. Ini bangunan udah lama atau bagaimana Pak? Sepan tahun Bapak? Ini bangunan sekitar 2 tahun mungkin yang baru ini. Pak, tadi pada waktu mau ambruk itu ada suara, Kita nggak tahu. Saya posisi di rumah, sepertinya ada suara gemuruh dan ada getaran saya. Seperti ada gempa itu, saya kaget kok. Baru keluar ada banyak. Kondisi terkini di lokasi sudah bergabung bersama kami, ada Mahmud Fauzi. Mahmud, selamat malam. Bagaimana proses evakuasi korban yang tertimbun? Bisa Anda gambarkan saat ini? Baik, selamat malam Anggi. Saat ini proses evakuasi ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khazini di Kecamatan Buduran. Saat ini tim pencarian gabungan baik dari Basarnas, dari BPBD, dari kepolisian dan juga TNI sudah terus berdatangan untuk melakukan evakuasi di reruntuhan ambruknya musola yang ada di Pondok Pesantren ini. Dari informasi yang saya dapatkan dari beberapa keterangan wali santri yang hingga saat ini masih mencari anak atau saudara mereka yang masih tertimbun, diperkirakan saat ini di dalam bangunan musola yang saat ini roboh masih terdapat beberapa orang santri yang masih tertimbun. Oleh karena itu, saat ini seluruh tim gabungan fokus akan melakukan evakuasi terhadap beberapa korban yang diduga masih tertimbun di bawah reruntuhan. Sebagai informasi, bangunan yang ambruk saat ini merupakan bangunan musola dengan 4 lantai yang saat ini masih dalam proses perbaikan ataupun proses pembangunan. Nah, meskipun bangunan ini masih dalam proses pembangunan, namun sudah dilakukan beberapa aktivitas seperti aktivitas sholat berjamaah yang dilakukan oleh para santri. Dan naasnya pada saat melakukan sholat berjamaah pada asar tadi sekitar pukul 14.40, bangunan ini runtuh dan menimpa santri yang sedang melakukan sholat berjamaah. Dan informasi yang kita terima hingga saat ini sedikitnya sudah ada puluhan ambulan yang sudah keluar masuk untuk melakukan proses evakuasi terhadap korban, baik yang selamat untuk dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat yang ada di Kabupaten Sidoarjo, seperti di Rumah Sakit Siti Hajar dan juga RSUD Sidoarjo. Saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Saya tadi juga sempat berbincang dengan beberapa wali santri yang mencari keberadaan keluarga ataupun putranya. Saat ini seluruh santri sudah ditempatkan di beberapa ruangan untuk menunggu kabar terkait anggota keluarga mereka yang menjadi korban ambruknya musola di Ponpes Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Baik, Mahmud, kami butuh informasi. Jadi untuk update per malam hari ini, berapa informasi yang sudah Anda dapatkan mengenai korbannya? Hingga sampai saat ini belum ada informasi pasti terkait berapa jumlah korban, baik yang selamat ataupun masih tertimbun. Padahal di sini ada Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil dan juga Kapolres, namun untuk korban pasti memang masih belum diketahui secara pasti. Saat ini petugas gabungan baik dari Basarnas
BPBD maupun pihak kepolisian dan juga pihak TNI Polri masih berfokus untuk melakukan pencarian terhadap korban yang diduga masih tertimbun baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Gedung ini adalah gedung berlantai 4 dan pada saat sholat berjamaah dan informasi yang kita kumpulkan ada jamaah di lantai 1 dan juga di lantai 2. Dan informasi terakhir, ada beberapa korban yang diketahui ada di lantai 2 dan masih tertimbun dan juga korban di lantai 1. Namun terkait jumlah tepat berapa korban yang jatuh pada robohnya musola ini masih belum diketahui pasti. Namun dari informasi yang kita kumpulkan, setidaknya lebih dari 50 ambulan telah keluar masuk area pondok pesantren untuk membawa santri yang terluka. Menuju ke rumah sakit terdekat. Anggi. Baik, Mahmud, tadi Anda sempat mengatakan bahwa pada saat ini tim evakuasi sedang berusaha mencari adanya kemungkinan santri yang masih tertimbun, begitu ya? Kondisinya seperti apa? Secara langsung dari Metro mungkin bisa dijelaskan? Ya, udah. Nah, ini mohon maaf, ini di lapangan kita lagi ngecek, Mas, hati-hati nggak pakai helm ya. Siap. Ya, intinya ini susah karena ada 3 lantai nih. 3 lantai? Ada 3 lantai, ada yang masih terjebak, masih terjebak di dalam. Kita kesulitan ngasih oksigen ke dalam, baru bisa ngasih air minum. Satu, mudah-mudahan sebentar lagi bisa dievakuasi. Ini kita lagi cari ada kepala dinas cipta karya yang paham struktur bangunan. Ini perlu hati-hati. Saat ini tim gabungan fokusnya apa, Pak? Fokusnya kita memetakan struktur ini karena kalau salah-salah satu disentuh tambah ambrol, malah tambah nggak bisa evakuasi sama sekali karena masih ada yang hidup di dalam. Masih ada? Ya. Terima kasih, Mas Emil. Ya. Demikian keterangan dari Wakil Gubernur Emil Elistanto Dardak yang memantau langsung proses evakuasi yang hingga saat ini terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Memang menurut pandangan saya saat ini kondisi gedung yang roboh ini belum sepenuhnya roboh dan masih ada beberapa tim evakuasi karena jika terjadi kesalahan penanganan maka bisa dimungkinkan akan membahayakan bagi para petugas yang saat ini sedang melakukan proses evakuasi di area bawah reruntuhan. Saat ini dari informasi yang kita terima dari Wakil Gubernur masih ada korban yang ini ada proses evakuasi saat ini. Baik, Anggi, baru saja ada 1 orang yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan sepertinya dalam kondisi selamat. Anggi, saat ini proses evakuasi terus dilakukan. Anggi? Ya, kami sedang memantau visual yang Anda kirimkan ke kami ini, Mahmud, bahwa situasinya proses evakuasi sedang berjalan begitu ya. Masih ada satu lagi santri yang akan dievakuasi. Saat ini petugas tim SAR gabungan sedang melakukan proses evakuasi dan sudah menyiapkan tandu. Namun jika kita lihat sangat berbahaya jika terjadi tindakan-tindakan yang bisa mengganggu kondisi gedung saat ini. Karena memang sangat berbahaya. Saat ini tim SAR tepat berada di lantai 1 Musola Al-Hosini yang tadi sore ambruk. Saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Anggi. Mahmud, kami melihat visual Anda ini proses evakuasi sedang berjalan. Ini terlihat kalau Anda berada di lokasi dengan kondisi seperti ini. Apakah lokasi cukup aman untuk operasi evakuasi mengingat bangunan masih rawan runtuh, Mahmud? Tadi sudah sempat disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistanto Dardak, dan juga teman-teman dari Basarnas, bahwa kondisi bangunan saat ini sangat beresiko untuk dilakukan proses evakuasi. Karena memang saat ini bangunan ini tidak seutuhnya runtuh. Namun, dikarenakan ada beberapa korban yang diindikasi masih selamat yang ada di lantai 1 masjid ini, maka tim SAR gabungan memaksimalkan upaya proses evakuasi. Namun bisa dikatakan saat ini area di lokasi ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Hosini ini sudah steril dari masyarakat dan dipastikan hanya tim SAR gabungan yang saat ini melakukan proses evakuasi. Emang sangat riskan karena bangunan ini roboh sebagian dan tim SAR saat ini sudah berada di dalam puing-puing. Sangat beresiko, Anggi.
Baik, Mahmud, ini kita melihat tim evakuasi nekat begitu ya masuk ke bawah reruntuhan untuk menyelamatkan santri yang masih tertimbun. Apakah Anda melihat ada langkah pengamanan yang dilakukan agar mereka ini tetap aman atau justru nekat saja? Terkait teknis seperti apa pengamanan, kemungkinan besar tim gabungan dari Basarnas dan BPBD sudah melakukan pemetaan dan juga kualifikasi terkait keamanan proses operasi saat ini. Namun dipastikan area yang saat ini dilakukan proses evakuasi steril dari masyarakat umum dan benar-benar tidak diperbolehkan ada masyarakat yang mendekat, dan saat ini proses evakuasi hanya dilakukan oleh petugas-petugas terlatih baik dari Basarnas, BPBD dan juga TNI Polri. Saat ini alat-alat bantuan terus berdatangan. Tadi sudah ada eskavator yang juga disiapkan. Dan ini beberapa alat pemotong ataupun pemecah beton dan juga pemotong besi juga sudah didatangkan. Demikian, Anggi. Oke, baik. Jadi untuk malam hari ini, untuk alat sudah bisa masuk ke lokasi begitu ya Mahmud ya, untuk membantu atau mempercepat proses evakuasi ya? Benar, Anggi. Seluruh alat-alat yang dibutuhkan untuk proses evakuasi saat ini sudah didatangkan, baik dari Basarnas maupun dari BPBD. Alat-alat ini sudah didatangkan, sementara itu satu eskavator juga sudah di-standby-kan di sekitar lokasi. Namun untuk saat ini, petugas gabungan masih melakukan ataupun memilih melakukan evakuasi dengan cara manual, belum menggunakan alat eskavator dengan menggali area reruntuhan, tepatnya di masjid lantai 1 yang diduga masih ada beberapa korban. Yang tadi diberikan ada beberapa korban dan juga ada satu korban yang diselamatkan. Kemungkinan besar saat ini masih ada beberapa korban lagi yang diketahui masih selamat dan dalam proses evakuasi oleh petugas gabungan. Baik, ini kan kita melihat dari laporan Anda, Mahmud, bahwa masih ada korban yang tertimbun reruntuhan bangunan di sini. Bagaimana cara komunikasi dengan mereka yang masih tertimbun ini di sana? Apakah bisa terdengar suara mereka atau seperti apa prosesnya, Mahmud? Mohon izin, Anggi. Secara teknis kita memang tidak mengetahui bagaimana tim SAR gabungan ini berkomunikasi dengan korban yang masih selamat di dalam reruntuhan musola di lantai 1 ini. Namun tadi disampaikan oleh tim Basarnas dan juga Wakil Gubernur Emil, saat ini masih ada beberapa korban yang selamat di dalam dan sedang dioptimalkan untuk melakukan penyelamatan kepada korban yang diduga masih selamat. Kemungkinan karena saya berjarak sekitar 5 atau 10 meter, saya tidak bisa mendengar komunikasi seperti apa yang dilakukan oleh petugas SAR gabungan dan juga korban yang ada di dalam. Namun kemungkinan sudah ada komunikasi antara korban dan juga tim SAR. Saat ini tim SAR sedang fokus melakukan evakuasi di 2 titik. Di bagian depan ini dan juga ada satu lagi bagian titik yang ada di belakang. Jadi ada kemungkinan masih ada beberapa korban yang kemungkinan selamat karena proses evakuasi terus dilakukan secara maksimal. Mahmud, kondisi listrik bagaimana di lokasi? Terlihat ini agak sedikit gelap ini. Kondisi listrik untuk di area musola ini memang sudah mati sejak beberapa saat lalu ketika gedung ini roboh. Namun alat penerangan bantuan dan juga alat penerangan lainnya dari Basarnas dan juga BPBD sudah dikerahkan sehingga lokasi penerangan di sekitar lokasi ambruknya musola ini bisa dikatakan cukup dan sangat membantu untuk proses evakuasi. Sementara untuk aliran listrik di sekitar lokasi dan juga rumah-rumah warga sepertinya dalam kondisi gelap ataupun dimatikan. Oke, baik. Mahmud, berarti belum ada informasi ya berkenaan dengan evakuasi apakah akan terus berlangsung sepanjang malam atau ada batas waktu tertentu? Saya tadi sempat bertanya kepada teman-teman Basarnas maupun kepada Wakil Gubernur Emil. Wakil Gubernur Emil nampaknya lebih fokus terhadap apa yang akan dilakukan oleh tim SAR gabungan dan juga tim dari BPBD Jawa Timur. Jadi saat ini tim gabungan masih fokus untuk menyelamatkan korban yang diduga masih selamat dan juga saat ini masih terhimpit di antara reruntuhan Musola Al-Qazini ini, tepatnya di lantai 1. Jadi Wakil Gubernur tadi menolak untuk menjawab. Jadi saat ini fokus sepertinya ada beberapa korban lagi yang berhasil diselamatkan, Anggi.
Ya. Saat ini Ya, silakan. sepertinya petugas gabungan sedang mengevakuasi korban. Anggi. Baik, Mahmud, yang Anda saksikan bagaimana untuk clear area sekitar? Kemana santri-santri yang kemudian yang tidak menjadi korban ini dievakuasi atau dipindahkan untuk sementara? Tadi yang saya lihat, seluruh wali santri yang datang ke Pondok Pesantren Al-Khozin ini untuk memastikan kondisi keluarga ataupun anak-anaknya dikumpulkan di satu area, dan untuk santri lainnya yang selamat pada peristiwa ambruknya musola ini tadi juga dikumpulkan di beberapa area yang pada intinya di lokasi ambruknya musola ini saat ini steril dari santri, steril dari warga maupun steril dari semuanya yang tidak berkepentingan. Dan juga di sini dipastikan yang memasuki area robohnya musola ini harus menggunakan APD ataupun alat pelindung diri. Oke, ini termasuk untuk diketahui, ya, Anggi. Untuk diketahui, Pondok Pesantren Al-Khozin ini salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Kecamatan Buduran. Pondok pesantren ini memiliki lebih dari 1.000 santri, baik santri SMP, santri SMA, maupun santri yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah, pada saat ambruknya musola ini, tadi pada saat sholat berjamaah asar, di mana kemungkinan ada ratusan santri yang sedang melakukan sholat berjamaah. Maka dari itu memang tidak diketahui secara pasti berapa korban yang berada dalam reruntuhan ini karena kejadian memang begitu cepat. Tadi santri dari beberapa keterangan ketika sholat berjamaah sempat merasakan gedung ini bergoyang dan juga bergetar dan kemudian roboh. Demikian, Anggi. Dampak dari bangunan musola yang roboh ini, Mahmud, apakah Anda melihat mengenai bangunan yang ada di sekitar? Sampai saat ini bisa dipastikan kalau dari pemantauan pandangan mata yang saya lakukan, saat ini Gubernur Jawa Timur juga sedang mengarahkan salah satu orang yang tidak berkepentingan untuk keluar dari area karena memang berbahaya. Dari pengamatan yang saya lakukan, memang hanya gedung musola yang sedang direnovasi ini saja yang mengalami runtuh, sementara gedung-gedung di sekitarnya terlihat masih berdiri namun mengalami kerusakan yang mungkin cukup sedang. Oke. Sedikit, wawancara boleh? Wawancara boleh? Sama siapa? Mana Baik. Anda? Mahmud, kami akan terus menunggu perkembangan situasi dari lokasi Anda, bahwa tadi dari laporan Anda malam hari ini untuk proses evakuasi masih akan terus dilakukan. Belum ada batas waktu tertentu untuk proses evakuasi karena target utama dari tim SAR yang ada di lokasi dan juga tim evakuasi adalah bagaimana menyelamatkan mereka yang masih atau berpotensi masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Sehingga dengan kondisi alat-alat yang sudah bisa masuk dan juga tim yang diperbanyak untuk membantu, diharapkan semakin banyak potensi pencarian korban yang bisa dilakukan pada malam hari ini. Untuk sementara, Mahmud, terima kasih untuk informasi Anda dan pemirsa kami akan terus jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.